Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi وافتح أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بحلم وأكرمنا بتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita. Nikmat itu wajib disyukuri. Nikmat itu wajib dijaga. Nikmat itu wajib dimuliakan. Mengingat Allah Subhanahu Ta'ala memberikan hidayah ini kepada orang yang dicintai atau orang yang dibenci. Allah memberikan hidayah ini khusus untuk orang yang dicintainya. Lain halnya dengan harta. Harta itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala kepada hambanya kecuali mereka yang benar-benar kepada Allah, walaupun hakikatnya bersifat sementara. Ilmu itu diberikan oleh Allah Ta'ala hanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Ilmu itu diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap orang-orang pilihan Allah. Alhamdulillah. Lain dengan harta, baik orang yang dimurkai atau orang yang dibenci, semua diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi ilmu tidak Allah Ta'ala berikan terhadap orang pilihan Allah, kecuali orang tersebut memang orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita seberataan di dalam ini. Pada malam ini, ulun akan mengambil tema haulan Tuan Guru Bangil. Tuan Guru Haji Muhammad Sarwani Abdan Al-Banjari. Al-Banjari ini mengingat berasal dari Banjar. Kalau di Mekah itu memang penting Jawi untuk menunjukkan oh ini dari Jawa, oh ini dari Banjar, oh ini dari Banten, Al-Bantani, ya. Al-Padangi, seperti Syekh Muhammad Yasin Al-Padangi, gitu ya.
Beliau Syekh Syarwani Abdan ini lahir di Martapura tahun 1915 dan beliau meninggal 1989. Kurang lebih umur beliau ini 75 tahun. 75 tahun. Tapi masa umur 75 tahun ini beliau pergunakan semuanya untuk di jalan Allah. Mulai beliau masih mudahnya belajar di Mekkatul Mukarramah, pusat orang-orang alim. Ya. Pada waktu itu luar biasa di Mekah itu. Di zaman ulun aja ya tidak banyak, cuman sisa-sisanya masih lumayan. Gitu ya. Masih ada pada waktu itu Abuya Habib Muhammad bin Ali al-Maliki, ulama karismatik tingkat dunia. Ya, waktu itu masih ulun dapetin Syekh Ismail Yamani. Ya. Demikian pula ada Sayyidul Habib Al-Kafi. Ada beberapa orang yang ulun dapatin. Ya, orang-orang yang mempunyai karismatik. Di Madinah pula ada Al-Habib Zain, ada Habib Salim pada waktu itu, ada Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar pada waktu itu. Ada banyak ulama-ulama terkemuka di situ di Madinah. Alhamdulillah. Ada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Ya, ulama-ulama terkemuka banyak sekali. Ya, bagaimana di zaman Tuan Guru Syekh Syarwani Abdan, luar biasa pada waktu itu. Orang-orang alim ya. Jelas di Mekah itu ada yang dikenal orang Jawa, Syekh Muhammad Yasin Al-Padangi. Nah, itu luar biasa. Beliau dulu juga pernah berguru kepada Habib Muhammad, maksudnya Habib Abu Bakar Asgaf Gresik. Ya, Syekh Muhammad Yasin Al-Padangi. Beliau pula di Bangil itu, Tuan Guru Syarwani Abdan mendirikan pesantren. Setelah beliau ini pendidikan di Timur Tengah, kemudian setelah berada di Mekah, belajar, pulang ke Panjar beliau, sempat ngajar juga di Darussalam, ya, mengajar beberapa ulama-ulama yang sekarang menjadi ulama karismatik. Salah satunya adalah Tuan Guru Sekumpul, pernah belajar terhadap beliau. Bahkan pada waktu beliau pindah ke Bangil pun, Tuan Sekumpul juga ikut ke Bangil. Orang alim besar, Tuan Guru Syekh Syarwani Abdan ini. Ya, sampai-sampai Tuan Guru Sekumpul menjulukinya Mujaddid. Mujaddid itu pembaharu. Orang yang luar biasa. Ya, dalam segi keilmuan. Syekh Muhammad ya, Syarwani Abdan ini. Kemudian beliau ini tidak henti-hentinya terus menimba ilmu. Sampai sempat ke Bangil, pada waktu itu masih banyak ulama-ulama luar biasa di Bangil pada waktu itu. Ada Syekh Muhdar, gitu ya, Tuan Guru Kiai Haji Muhdar, bukan ulun. Di situ Tuan Guru. Demikian juga belajar kepada ulama-ulama terkemuka di situ. Kiai Hamid juga pernah. Beliau belajar kepada Kiai Hamid. Ya. Demikian juga belajar kepada Abu Hasan. Demikian juga belajar kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Jufri.
Dan banyak lagi guru-guru beliau yang membimbing Tuan Guru Syekh Syarul Abdan ini. Sampai beliau itu menjadi orang waliyun min awliyaillah. Dan kita tidak boleh ingkar dengan para wali itu, nggak boleh ingkar. Karena kata-kata wali mufrad, ya, aulia itu jamak, itu Allah Ta'ala cantumkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ala innal awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang wali itu tidak merasa takut dengan apapun. Yang ia takuti hanyalah satu, Allah. Wa lahum yahzanun. Atau mereka ini sedih. Tidak. Orang-orang wali bin awliyaillah tidak merasa sedih. Baik keadaannya di dunia atau keadaannya di alam akhirat. Tidak merasa sedih. Mereka lah orang-orang saleh ini sang pemegang jiwa yang tenang. Bukan orang yang kaya sang pemegang jiwa yang tenang. Bisa jadi orang kaya itu mau. Kenapa? Harus menutupin hutang ini, harus menutupin ini, harus begini, harus banyak yang harus dia kerjakan. Berarti hatinya tidak tenang. Tapi orang-orang wali min awliyaillah menyerahkan urusannya sabarataan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Sehingga apa yang ia lakukan semuanya dalam perlindungan Allah. Allah menjanjikan di dalam firman-Nya, Allah Ta'ala berfirman, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku adalah pelindungmu di dunia, demikian juga pelindungmu di alam akhirat. Dan kita wajib mengimani orang-orang wali min awliyaillah ini, wajib mengimaninya. Dan kekaromatan, karomat itu adalah kemuliaan. Makna karomat itu kemuliaan. Dan karomatnya para wali Allah Ta'ala itu baqiyah, masih ada, bukan tidak ada, ada. Ya. Jaizun wa waqi'atun fi hayatihim wa ba'da wafatihim. Jadi orang-orang wali min awliyaillah ini, kekeramatannya, kemuliaannya ada pada waktu hidupnya, demikian juga ada pula pada waktu meninggalnya. Nah, kita wajib mengimaninya, tidak boleh protes tentang karomat para wali. Ini sekarang ini kan zaman lagi fitnah banyak. Yang dikatakan khurafat. Karomat orang wali itu khurafat. Khurafat itu adalah ajaran yang menyimpang dari Islam yang dibenarkan. Itu namanya khurafat. Atau bisa dikatakan khayalan. Atau bisa dikatakan rekayasa, dongeng. Bagaimana dikatakan dongeng? Itu ada cerita dalam Al-Quran. Tidak percaya dalam Al-Quran. Tidak percaya dengan firman Allah dalam Al-Quran. Jangankan semuanya. Satu huruf aja tidak percaya dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kufur. Spontanitas keluar dari Islam. Nah, boleh main-main masalah ini. Jelas. Karomatnya orang wali itu jelas. Baik pada waktu hidupnya, demikian juga pada waktu meninggalnya. Tidaklah ingkar kecuali orang yang amiyat basiratuhu. Orang yang buta matanya. Buta mata hatinya. Wa fasadat sariratuhu. Orang yang sudah jelek kepribadiannya. Kenapa? Ya. Wa marji'ul karamat ila qudratullah ta'ala wa ya salihatun lidzalik. Karomat itu kembali kepada kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan terhadap orang pilihan Allah. Kita manusia tidak boleh protes. Kita manusia hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na.
Kami mendengar dan kami taat kepadamu ya Allah. Jadi nggak bisa diukur dengan akal. Kalau mau hitung-hitungan matematika, nggak bisa diukur dengan akal tuh nggak bisa. Karamat orang-orang wali di luar akal sehat manusia. Di luar ilmu medis. Di luar kemampuan manusia. Itu salah satu syarat dari syaratnya ya karamat yang Allah Ta'ala berikan terhadap orang-orang wali min awliyaillah. Tapi bukan syarat. Bukan syarat orang menjadi wali itu harus punya karamat, bukan. Yang disyaratkan orang itu bisa menjadi wali min awliyaillah adalah istiqomah. Malam tahajud, istiqomah tahajud. Nah, ini orang saleh. Oh, mengamalkan ini istiqomah ini orang-orang pilihan Allah. Karena keistiqomahan dalam melaksanakan satu hal itu dalil dengan adanya karamat yang ini. Makanya kita ini wajib mempercayai akan karamatnya orang-orang wali min awliyaillah. Karena sudah jelas itu dalam Al-Quran ada. Contoh. Umat Nabi Allah Sulaiman yang bernama Asif bin Barkhiyah. Kalian tahu Asif bin Barkhiyah ini orang yang diberikan pemahaman tentang kitab. Pada saat Ratu Balqis itu belum Islam pada waktu itu, menyembah api pada waktu itu diketahui oleh Hudhud, mata-mata Nabi Allah Sulaiman, burung Hudhud. Singkatnya melaporkannya, singkat Nabi Allah Sulaiman datang dengan izin Allah. Nabi Allah Sulaiman ingin menunjukkan terhadap Ratu Balqis bahwa ia sanggup dengan izin Allah memindahkan kerajaan ini dalam sekejap. Jin protes, ya Nabi Allah, serahin sama ulun aja. Ulun akan pindah kerajaan Ratu Balqis ini sebelum pian berdiri dari tempat pian. Gak paham? Di tempat nih berdiri. Gak paham? Hah? Gak paham? Nah, sebelum pian berdiri di tempat pian. Kemudian Asif bin Barkhiyah, orang yang diberikan pemahaman tentang kitab Allah. Ulun ya Nabi Allah, ulun akan pindahkan ini kerajaan Balqis sebelum kedua belah mata pian berkedip. Masya Allah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah ini bisa dikatakan hurafat? Dikatakan ini rekayasa. Asif bin Barkhiyah ini bukan Nabi. Asif bin Barkhiyah ini adalah ulama yang diberikan oleh Allah Ta'ala kekhususian yang begitu besar. Asif bin Barkhiyah, ya, itu karamat. Dapat memindahkan kerajaan Ratu Balqis oleh Asif bin Barkhiyah, itu adalah salah satu bentuk karamat para waliullah. Dalilnya banyak dalam Al-Quran, banyak itu dalil tertentu tentang karamat ini. Baik dalam surat Al-Imran ayat 37, ya. Dan di dalam Al-Quran yang lain, salah satunya adalah surat Maryam, yang menceritakan bahwa dirinya dalam keadaan kehausan. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Jibril untuk mematok di bawah kaki Ismail, mengubah wujudnya menjadi binatang. Singkatnya, kembali lagi, Asif bin Barkhiyah itu pindahkan kerajaan Ratu Balqis dalam sekejap. Masya Allah, itu luar biasa. Nah, itu adalah karena Asif bin Barkhiyah bukan Nabi.
Kalau pian tidak bisa mengatakan itu karomat, terus pian menganggap apa itu? Apakah pian mau menganggap itu seher? Seher yang dimiliki oleh Asim Barkhiyah, begitu maksudnya? Itu adalah karomat Asim bin Barkhiyah, mana karomat itu kemuliaan. Demikian juga kemuliaan yang dimiliki ya, oleh Ashabul Kahfi. Yang mana Ashabul Kahfi itu sempat guring 309 tahun. Apa ini? Apakah ini dikatakan seher? Tapi ini adalah karomatnya orang wali setelah meninggal. Dan itu tidak boleh ingkar, tidak boleh. Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 37, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hada qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Pada saat Zakaria masuk ke tempat kamar khusus mihrab, ya, didapatkannya ada buah-buahan. Kemudian bertanya, ya Maryam, anna laki hada, dari mana kau dapatkan ini ya Maryam? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Itu adalah rezeki datangnya dari Allah, dan Allah Ta'ala memberikan rezeki terhadap hambanya tanpa ada perhitungan. Ya, jadi lagi-lagi karomat itu di tangan orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala itu bisa menghasilkan semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berkahnya orang-orang wali. Mudah-mudahan kita semerata mendapatkan barakah. Amin, amin, amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. ولا ينكر ذلك إلا من عميت بصيرته وفسدت سريرته. Tidak ada orang yang ingkar terhadap orang-orang wali min auliyaillah, kekaramatannya orang wali min auliyaillah, kecuali ya, orang yang telah rusak perjalanan hidupnya, hancur tidak karu-karuan. Ya. Orang yang ingkar dengan karomatnya orang wali itu adalah orang yang buta hatinya, buta matanya, orang yang tersesat. Ya. Famarja'ul karomat ila qudratullah ta'ala wa ya salihatun lidzalikah. Karena karomat itu kembali kepada kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala berikan terhadap orang pilihan Allah. Ya. Demikian juga tidurnya Ashabul Kahfi 309 tahun. Dikatakan khurafat, khayalan, buatan. ...309 tahun ini bukan hal yang baru. Lama 300. Sampai semuanya berubah. Ya. Dapat diketahui pada saat Cilin lagi ya, bangun tidur, lapar, ambil duit, ini tolong belikan ini belikan ya, kampatinnya juga ya, umpamanya gitu ya. Lupa berkasih ke sepatu. Begitu mau beli makanan, kaget sang pemilik warung. Loh, kami itu kasih uang kuno sama Allah. Ini sudah tidak ada lagi. Kok bisa? Ini sudah lama, 309 tahun yang lalu sudah lama. Ternyata 9 orang pendai itu Allah Ta'ala selamatkan dengan guring selama 309 tahun. Masya Allah. Itu karomat. Karomat dari karomatnya orang-orang wali min auliyaillah. Banyak karomat itu. Ya.
Demikian juga dalam surat Al-Imran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada inda rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Demikian juga pada saat Zakaria ini masuk ke mihrab. Mihrab itu tempat ibadah, rumah khusus tempat ibadah. Ada langgar di situ, seperti itu. Ya. Setiap masuk wajada inda rizqan. Kok ada rezeki di sampingnya? Dari mana? Ya. Dari mana ini dapatnya ini? Kemudian ditanya Siti Maryam, dari mana kau dapat ini? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya itu datangnya dari Allah dan Allah Ta'ala memberikan hartanya kepada hambanya yang ia cintai. Masya Allah. Ya, kembali lagi ya. Kita tidak boleh ingkar dengan karomatnya para waliul. Ya, boleh husnudzan. Jadi kalau pian ingin tahu seberapakah kekuatan ya dari kekuatan pian untuk ya mempertahankan adab dari Allah. Na'udzubillah min. Makanya kita tidak boleh macam-macam. Orang-orang wali min uliya illa ini adalah orang-orang yang telah diberikan kekhususiaan oleh Allah. Wajib mengimaninya, wajib mengimaninya. Demikian juga kisahnya Khidr yang sampai melubangin yang namanya perahu di zaman Nabi Allah Musa. Ada riwayat mengatakan bahwa Khidr itu bukan nabi tetapi wali. Khidr Dzulqarnain itu juga bukan nabi tapi ulama ya. Ini demikian lagi juga min dzalika qissah ashabul kahfi faqad dzakara Allah taala fi kitab annahum namu 300 amin wa 9 a'wamin, yang mana diriwayatkan bahwa ya, ashabul kahfi ini tidur sampai masa 309 tahun. Luar biasa ya. Duna an yatanawalau fiha ta'aman wala syaraban. Selama 309 tahun itu tidak makan, tidak minum. Subhanallah. Itu kehendak dari Allah Ta'ala. Wa annahu ta'ala tawalla وأن يتناول فيها طعاما ولا شرابا وأن الله تعالى تغلبهم ذات اليمين ذات الشمال. Mereka ini dalam gua cuma sebentar berubah ke kanan, berubah ke kiri, berubah ke kanan, begitu ya. Masya Allah 309 tahun tanpa makan dan tanpa minum. Apa itu? Apakah itu dikatakan sihir? Bukan. Itu karomatnya orang-orang wali karena 7 orang, satu dengan anjing. Ashabul kahfi itu seberataan adalah para ulama wali Allah. Berdakwah di mana tempat, berdakwah masuk ke mana tempat mereka itu ya. Demikian juga kisahnya Khidr, ya, karamatnya Dzulqarnain. Demikian juga Asif bin Barkhiyah alladhi indahu ilmul kitab. Ini karamat.
Tidak boleh orang itu ingkar dengan karomat. Orang yang ingkar dengan karomat berarti dia ingkar akan ketentuan Allah dalam Al-Quran. Orang yang ingkar dalam ketentuan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, jangankan satu juz, satu huruf aja, ingkar menyebabkan kekufuran. Na'udzubillah min. Waspadalah, hati-hatilah. Ya. Demikian pula karomat dari karomatnya para sahabat Nabi. Ya, seperti karomatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana Sayyidina Umar bin Khattab pada waktu itu lagi khutbah Jumat. Beliau melihat dengan pandangan batinnya pasukan yang dipimpin oleh Sariyah lagi dikepung, lagi ditapal kuda. Kekalahan sudah akan didapatkan. Sayyidina Umar bin Khattab melihat waktu khutbah. Lalu beliau mengatakan, ya Sariyal Jabala, ya Sariyal Jabala, ya Sariyal Jabala. Wahai Sariyah, di belakangmu ada musuh, di belakang gunung ada musuh. Begitu lihat, wah, dikepung. Akhirnya putar haluan Sariyah ini. Sampai pada akhirnya kemenangan diraih oleh umat Islam. Nah, yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu semua karomat. Tidak boleh ingkar dengan karomatnya orang-orang wali min awliyaillah. Nggak boleh. Karomatnya orang wali min awliyaillah itu tidak bisa diukur dengan akal. Nggak bisa. Akal tidak akan bisa mampu mendeteksi, ya, mengukur karomatnya orang-orang wali min awliyaillah. Dan keberkahannya itu ada. Ini kan? Oke. Di dunia maya, mana nggak ada itu. Barokah itu nggak ada. Yang ada barokah itu zam-zam itu barokah. Kalau orang wali itu nggak ada barokahnya. Ini kekeliruan fatal. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah Ta'ala akan keluarkan keberkahan pada dirinya. Bukan hanya sampai di situ. Kalau ada orang yang bertakwa dan iman kepada Allah, Allah akan keluarkan keberkahan dari bumi. Demikian juga Allah Ta'ala akan keluarkan keberkahan dari langit. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Lau anna ahlul qura amanu wattaqau la fattahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi." Kalau seandainya di suatu perkampungan beriman kepadaku, beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah Ta'ala, la fattahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi, maka aku akan keluarkan barokah dari bumi, demikian juga aku akan keluarkan barokah dari langit. Jadi artinya keberkahan di sini ini dampak dengan adanya orang soleh ini luar biasa. Tempat yang tadinya gelap gulita Allah Ta'ala jadikan terang benderang. Tempat yang dahulunya itu seram Allah Ta'ala buat menjadi orang sejuk melihat. Ya, itulah sedikit masalah-masalah yang berhubungan dengan karomat. Wajib taat, wajib penseberataan ini untuk mengimani yang namanya karomat. Jadi kalau ada orang wali umpamanya bisa menyembuhkan orang sakit. Orang wali umpamanya tiba-tiba mempunyai doa yang mustajab. Dalam sekejap dia berada di mana tempat. Ya memang itu orang wali, orang-orang pilihan Allah Subhanahu Ta'ala. Mereka memang manusia biasa, tapi mereka dari golongan manusia luar biasa. Orang-orang super, orang-orang luar biasa itu orang-orang wali bin awliyaillah itu, ya. Adzan ya? Sabar dulu.
Sabar dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi kembali lagi tadi permasalahan yang berhubungan dengan karomat. Karomat semuanya ini bukan khurafat, bukan khayalan, bukan rekayasa. Tapi ini kemuliaan pemberian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberikan oleh Allah taala kemuliaan itu, dia dapat menunjukkan kemuliaannya. Ya. Misal orang-orang wali itu kadang pian pernah dengar masuk ke api tapi tidak terbakar. Jangan tapi berkat takwanya kepada Allah Ta'ala, berkat dekatnya kepada Allah Ta'ala, baru bisa menjadi wali. Ini penyanyi sudah diangkat jadi wali. Periode 2004-2009, berarti walinya 5 tahun. Enak benar. Ya. Yang lagunya sebentar-sebentar nada-nada dakwah, sebentar nada-nada dosa. Sebentar Allah dipuji, sebentar ani dipuji.
Ani dipuji, Ani dipuji. Sok-sok ahli nasab, sok-sok mengetahui kitab nasab, padahal bodoh. Mulai kapan penyanyi bisa memberikan fatwa? Gak usah dengerin. Gak usah dengerin. Ulun punya kitabnya itu luar biasa. Pada saat ulun akan menjawab tantangan Imad, ulun lihat Imaduddin sudah berani berbicara, biar ulama seluruh dunia menyambungkan nasab Alwi bin Ubaidillah, Ubaidillah bin Ahmad, saya Imaduddin bin Uthman, tidak akan pernah mempercayainya. Ini bukan ilmiah sudah ini. Ini kerjaan orang sinting ini. Bukan ilmiah, tapi ini penyebar kebencian dengan para habaib. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berani memutuskan nasabnya para wali-wali. Ngeri. Ngeri benar. Hati-hati. Ya itulah. Kalau orang berjalan karena sesuatu. Tapi ulun yakin setelah lengsernya Jokowi ini aman semua. Ulun yakin. Karena ada aktor di belakang ini. Ya. Aktor. Kenapa yang diserang itu? Dari Sada Ala Ba'alwi. Ya. Karena dari Ala Ba'alwi itu guru dari guru-gurunya para tokoh keturunan Ba'alwi itu terkenal orang-orang wali, orang-orang dekat dengan Allah Ta'ala. Sebagian As-Sagaf, Al-Hamid, Al-Kaf, ya, Jamalul Lail, itu dari Ba'alwi. Mbah Hashim ya. Mbah Hashim dari Ba'alwi. Mbah Hashim dari Ba'alwi. Ya, diputus-putuskan nasabnya. Ya. Ini kerjaan orang nggak benar. Padahal kalau kita mau jujur, Wali Songo ini kembalinya kepada Imam Ubaidillah. Itu nasab Wali Songo dipindah berapa kali itu? Sebentar dipindah kepada Musa Al-Qadhim. Sebentar dipindah kepada Al-Idrisi. Ini Songo itu dicangkok-cangkokkan. Padahal itu keturunan dari Imam Ubaidillah. Coba pian kalau diam-diam ada waktu Sunan Gunung Jati pian lihat. Itu keturunan dari Imam Ubaidillah. Habaib semua itu. Habaib semuanya. Memang di belakang ini ada aktor. Ada orang yang mau merusak. Ada orang yang ingin mengadu domba antara para habaib dengan ulama. Karena kekuatan para habaib ini ada pada nasab. Jadi nasabnya itu dibentur-benturkan, ditiadakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menyatakan harus ada kitab sezaman yang harus, kalau ada yang mau memutuskan atau menetapkan, harus ada kitab sezaman. Yang menjadi pertanyaan, apakah kitab sezaman itu syarat dari orang ahli nasab? Kada ada. Emang ente siapa? Mufti. Ente siapa? Mujaddid. Ente alim. Ente hanyalah oknum orang yang datangnya cuma dari Banten. Sok-sok alim. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani itu alim. Alim. Syekh Nawawi Al-Bantani itu alim besar. Dia pencinta habaib dan dia berguru kepada Ala Ba'alwi. Itu alim. Syekh Muhammad Yasin Al-Padangi. Tadi lo lihat di tempat Haji Rafi'i. Ya, itu alim.
luar biasa itu. Kiai Hasyim Asy'ari itu alim luar biasa. Ya. Mereka semuanya ulama-ulama yang berasal dari Nusantara ini, tidak ada satupun yang benci kepada habaib, yang memutuskan keturunan habaib. Itu tidak ada. Cuman satu orang ini. Emang ente siapa harus izin sama ente? Ya silakan ente pendapat begitu, urusan ente. Dia berani keluar-keluar sekarang ini karena ada didukung oleh buzzer-buzzer di belakang ini untuk mengalihkan perhatian. Untuk mengalihkan perhatian. Apalagi ini mau lengser, semakin mau lengser, bukan semakin minta maaf kepada rakyat, malah semakin menari-nari di atas jurang. Jurangnya sendiri. Maka dari itu kita kembali, kita nggak usah dengerin yang begitu-begituan. Kita umpat Tuan Guru Sekumpul. Selesai. Mereka Tuan Guru Sekumpul itu orang alim besar, bukan alim kecil, alim besar. Orang wali besar Tuan Guru Sekumpul itu. Lu kasih tahu biar. Orang wali besar Tuan Guru Sekumpul itu. Bahkan Tuan Guru Sekumpul mengajak, memerintahkan, menekankan kepada muridnya untuk ikut thariqah Sada ala Ba'alwi. Bagaimana thariqahnya? Thariqah itu perjalanan. Bagaimana? Yang pertama thariqahnya ala Ba'alwi itu berilmu. Yang kedua pengamalan ilmunya. Yang ketiga thariqahnya itu adalah ikhlas. Yang keempat rasa takut kepada Allah. Yang kelima istiqomah. Itu thariqahnya Sada ala Ba'alwi. Perjalanannya Sada ala Ba'alwi. Kitab-kitab muktabarat di seluruh dunia ini kebanyakan kitab-kitabnya ala Ba'alwi yang dibaca di pesantren-pesantren. Di sini baca kitab Salam Taufiknya. Baca kitab Salam Taufik. Baca enggak? Safina baca. Ada kitabnya Sulam Taufik, ada Safinatun Najah, ada Fatawa Al-Masyhur, ada kitab-kitab Mu'tabarah, banyak pengarang-pengarangnya itu Sada ala Ba'alwi semua. Jadi kita nggak usah umpat-umpat yang itu, nggak usah. Ini pengacau. Ini sebentar aja. Sebentar turun, lengser, ya Jokowi ini lengser, selesai semuanya. Ya, selesai semuanya. Ini hanya untuk pengalihan isu aja. Jadi supaya tidak melihat kepada kasus-kasus yang begitu banyak. Ini kasus banyak. Indonesia sudah termasuk negara terkorup 9, nomor 10 di seluruh dunia. Apa yang tidak ada, yang tidak dicuri di Indonesia ini? Semuanya dicuri. Semuanya dicuri. Semuanya dicuri. Hanya untuk kepentingan pribadi saja. Makanya gerakan mahasiswa kita doakan mudah-mudahan berhasil. Karena ini berbahaya. Negara kita tidak dalam keadaan baik-baik. Negara kita dalam keadaan kritis. Moral. Seberatan. Ya. Perhatikan. Makanya tidak mungkin ingkar dengan karomatnya orang-orang wali min auliyaillah. Enggak boleh ingkar. Kita wajib sami'na wa ta'na. Karena ini pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karamatul awliya kathiratun la tadkhulu tahta al-hasri wa la yumkinu inkaruha litawatir majmu'iha wa kullu mu'jizatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ومنهم من دخل النار فلم تؤثر فيه ومنهم من وقع على يديه إحياء الموت ومنهم أهل الخطوة ومنهم من يمشي في الهواء والماء ومنهم من أطاعت الجن إلى غير ذلك مما تواتر قطعيا لا شك فيه ولا مراء. Apa yang dilakukan oleh para nabi, mukjizat nabi bisa menjadi karomat untuk wali. Banyak sebagian orang wali itu bisa berjalan di atas air. Orang wali bisa menyembuhkan orang yang sakit.
orang wali, begitu banyak di dalamnya keberkahan yang Allah Ta'ala berikan terhadap orang-orang pilihan Allah Subhanahu Ta'ala. Kita wajib mengimaninya. Karena dalilnya karomat itu ada dalam Al-Qur'an. Dalam surat Maryam ada. Dalam surat Al-Imran ada. Kullama dakhala Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hada. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Dalam surat Maryam juga ada Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun. Itu karomat dari karomatnya orang-orang wali min uliya illa. Kita wajib mengimaninya. Makanya kalau dengar karomatnya orang wali min uliya illa, wajib mengimaninya, ya. Cukup ya. Mudah-mudahan kita seberataan ini mendapatkan berkah dari Sahibul Haul. Ya, Tuan Guru Haji Muhammad Syarwani Abdan Al-Banjari. Mudah-mudahan dengan berkatnya Rasulullah, berkatnya keluarga dan para sahabat, itu juga Sahibul Haul, Allah Ta'ala gabulkan hajat kita. Allah berikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan para santri seberataan ini diberikan futuh wal munuh, diberikan pemahaman akan ilmunya Allah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat darajat kita semuanya. Kita doakan khusus Tuan Guru Hamidan yang dalam perjalanan ke Jawa diberikan keselamatan oleh Allah. Bolehkan diberikan keselamatan, diberikan berkah. Demikian juga Bapak Haji Humaini diberikan panjang umur. Habib Muhammad ya, Habib Muhammad Bahsyim, Habib Agil ya, Habib Agil Bahsyim. Demikian juga Haji Rafi'i. Dan semuanya mudah-mudahan diberikan berkah zahiran dan batinan Allah Ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doakan ulun sehat wal afiyah. Ulun akan doakan pian seberatan sehat wal afiyah, panjang umur, dan kita dapat bertemu kembali insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah bulan depan itu jatuh pada tanggal 21 September. 21 September. Ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.